Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat bukan? Nah, berjumpa dengan Pak Sunu. Kali ini ya, kita akan belajar mengenal alat ukur panjang. Kita akan belajar dengan kompetensi dasar 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan panjang termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah siswa dapat mengenal satuan baku untuk mengukur panjang, dalam hal ini jarak, berat, waktu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah belajar, nanti siswa dapat memilih alat ukur panjang untuk mengukur jarak, berat, dan waktu yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah siswa mampu menentukan panjang, dalam hal ini jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita mengenal alat ukur panjang. Nah, silahkan diperhatikan alat ukur panjang berikut. Nah, ayo kita mengenal alat ukur panjang. Sudah kalian melihatnya gambarnya? Yang pertama adalah mistar atau penggaris. Tentu kalian punya alat ukur panjang seperti ini kan di rumah? Nah, apakah kalian tahu kegunaannya? Coba ditebak, apa kegunaannya? Ya, benar. Biasanya penggaris ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya mengukur panjang buku, mengukur panjang penghapus, mengukur panjang pensil, dan mengukur panjang benda-benda yang tidak melebihi panjang mistar atau penggaris tersebut. Baik, sekarang alat ukur panjang yang kedua. Nah, kita lihat. Ini adalah meteran. Pasti kalian pernah melihatnya. Meteran ini biasa juga disebut dengan roll meter. Malah ada juga yang menyebutnya dengan istilah meteran saku. Kok meteran kok di saku? Nah, karena ini bisa dimasukkan ke dalam saku. Nah, meteran roll ini biasa digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya dari 1 meter, 2 meter, 3 meter, 5 meter, bahkan ada yang bisa mencapai panjang 10 meter. Meteran ini cukup panjang. Biasanya meteran ini dipergunakan oleh tukang kayu atau para pekerja bangunan. Apa saja yang bisa diukur oleh meteran roll ini? Nah, coba ditebak. Apa coba? Ya, benar sekali. Meteran roll ini dapat untuk mengukur panjang pintu. Nah, pintu bisa diukur panjangnya. Kemudian mengukur panjang meja, mengukur panjang ruangan, dan juga mengukur panjang suatu bangunan. Baik anak-anak, kita lihat lagi. Sekarang yang ketiga. Sama ya seperti yang tadi. Nah, kalau yang ini adalah alat ukur meteran roll besar. Kalau yang tadi saku, sekarang adalah roll besar. Apakah ada yang tahu apa perbedaan roll meteran yang tadi dengan yang roll besar ini? Ayo coba diterka. Ya, benar sekali. Ini lebih panjang dari roll meter saku tadi. Ya, ini lebih panjang. Nah,
Kalau roll meter saku tadi paling panjang mungkin hanya 10 meter. Meteran roll besar ini panjangnya bisa mencapai 50 meter. Nah, alat ukur ini biasa digunakan untuk mengukur panjang lapangan, panjang tanah, dan juga untuk mengukur jarak lintasan untuk lomba lari. Cukup panjang bukan? Nah, baiklah. Sekarang kita akan mengenal lagi. Nah, alat ukur yang keempat kita adalah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter atau garis tengah benda-benda yang berbentuk lingkaran. Selain itu, jangka sorong ini juga dapat digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, perhatikan gambar berikut. Berikut adalah jangka sorong yang digunakan untuk mengukur diameter atau garis tengah uang logam. Selanjutnya, nah perhatikan gambar ini lagi. Nah, gambar berikut adalah bagaimana jangka sorong digunakan untuk mengukur kedalaman suatu benda. Dalam hal ini digunakan untuk mengukur kedalaman gelas ukur. Jangka sorong itu biasa digunakan oleh montir dan juga arsitek dalam bekerja. Sekarang kita akan mengenal alat ukur panjang kita yang kelima. Yang kelima ini adalah mikrometer sekrup. Nah, perhatikan. Nah, mikrometer sekrup ini biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Alat ini sangat akurat dalam mengukur ketebalan suatu benda. Bahkan, mikrometer sekrup ini dapat mengukur ketebalan selembar kertas yang sangat tipis. Sudah mengerti anak-anak? Kita tadi sudah mengenal macam-macam alat ukur panjang. Nah, sekarang perhatikan gambar-gambar berikut ini. Sudah kan? Kalian perhatikan gambar-gambar di sini. Nah, sekarang kita akan menentukan alat ukur apa saja yang tepat digunakan untuk mengukur benda-benda berikut ini. Pertama, nah, ya. Sekarang kita lihat, ini apa ini? Ada pintu. Alat ukur apa ya yang tepat ya? Nah, coba diterka. Apa ya? Tadi ada mistar, ada meteran roll besar, jangka sorong, kemudian mikrometer sekrup. Iya, betul sekali. Kita menggunakan meteran roll atau meteran saku. Baik, perhatikan lagi. Nah, ini gambar apa ya? Oh, kira-kira apa nih ya? Iya, ini adalah sebuah penghapus. Apa alat ukur yang tepat untuk mengukur penghapus? Apa ya? Nah, sekarang kita coba ingat-ingat tadi. Iya, tepat sekali. Kita bisa menggunakan mistar karena ini tidak terlalu panjang, sehingga cukup menggunakan mistar. Sekarang perhatikan gambar ketiga ini. Gambar apa ya ini ya? Nah, bisa dipakai untuk lari-lari. Iya, ini adalah gambar sebuah sepatu. Apakah ya alat ukur yang tepat untuk mengukur panjang sepatu ini? Ayo kita tebak lagi. Tadi ada berapa macam tadi? Iya, bagus sekali. Kita menggunakan mistar. Kita masih menggunakan mistar karena ini tidak terlalu panjang. Sekarang kita perhatikan lagi di sini. Gambar apa ini ya? Nah, ini adalah gambar pagar rumah. Coba diterka alat ukur apa yang tepat untuk mengukur panjang pagar.
Coba, bisa enggak ya pakai mistar? Ya, bagus sekali. Kita menggunakan roll meter atau meteran saku. Sekarang, kamu lihat di sini, ini apa ya? Gambar apa ya ini ya? Oh, ini adalah gambar lintasan lari. Apakah kita bisa mengukurnya dengan mistar? Apakah kita bisa mengukurnya dengan roll meter? Bisa, tetapi nanti capek. Maka apa yang kita gunakan? Ya, tepat sekali. Kita menggunakan meteran roll besar karena bisa mencapai panjang sampai 50 meter. Nah, maka kita menggunakan roll meter besar. Bisa anak-anak? Nah, selanjutnya kita akan menuju untuk, kalau tadi sudah mengenal, sekarang kita akan mencoba untuk mengukurnya. Kita akan mengenal namanya satuan baku. Dalam satuan baku kali ini kita belajar dalam satuan yaitu sentimeter dan meter. Nah, sekarang bagaimana ya mengukur suatu benda? Kita kan sering kali lihat mistar, cuman buat garis. Nah, sekarang kita gunakan untuk mengukur. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Nah, ayo kita mencoba untuk mengukur panjang pensil berikut. Yang pertama, himpitkanlah salah satu ujungnya pada angka 0 di mistar atau penggaris. Selanjutnya, pada angka 0, selanjutnya yang ujung satunya kita lihat, oh berhenti di mana? Pada kedudukan angka berapa ujung pensil yang satunya? Nah, ternyata tepat pada angka 8. Ini menunjukkan bahwa pensil tersebut memiliki panjang 8 cm. Nah, sekarang kita ukur lagi. Ini ada sebuah pena. Kita akan mencoba mengukur sebuah pena. Langkahnya seperti tadi. Ya. Pertama, himpitkan salah satu ujung pena pada angka 0 di mistar. Selanjutnya perhatikan ujung lain pada pena tersebut. Ada pada angka berapakah kedudukan ujung pena yang lainnya? Perhatikan di sini. Angka berapa? Wah, ternyata ujung pena tepat berada di angka 14. Itu berarti panjang pena tersebut adalah 14 cm. Sekarang perhatikan lagi gambar pagar dan pintu berikut. Untuk mengukur pagar dan pintu, kita akan menggunakan meteran roll. Bagaimana caranya? Sama seperti waktu kita menggunakan mistar tadi ya anak-anak. Nah, yaitu himpitkan pada angka 0, kemudian kita tarik. Nah, pada ujung benda yang satunya berhenti di angka berapakah? Nah, tetapi perlu kita ketahui, apabila kita menggunakan meteran roll, satuan yang kita gunakan, kita sudah menggunakan satuan meter. Perlu diketahui anak-anak bahwa 100 cm sama dengan 1 meter. Misalkan saat kita mengukur pintu ini ya, panjangnya 200 cm. Itu berarti panjang pintu tersebut adalah 2 meter. Sekarang perhatikan gambar pagar berikut ini. Nah, saat diukur, pagar ini ternyata memiliki panjang 300 cm. Nah, kira-kira berapa meter ya anak-anak? Ayo coba kita terka. Berapa ya? Ayo siapa yang bisa menebaknya?
Ya, bagus sekali. 300 cm itu artinya sama juga dengan 3 meter. Sudah jelas sampai di sini? Nah, anak-anak, kita sudah belajar mengenal tentang macam-macam alat ukur. Kemudian kita juga sudah belajar menentukan alat ukur yang tepat, ya kan? Kalau mau mengukur buku pakai yang mana, mengukur pintu pakai yang mana, kita sudah menentukannya. Nah, kemudian kita juga sudah belajar untuk mengukur menggunakan satuan yang baku. Bagaimana anak-anak belajar kita kali ini? Menyenangkan bukan? Nah, semoga kalian dapat menerima pelajaran atau materi kali ini dengan baik. Nah, untuk melatih pemahaman kalian tentang alat ukur panjang, silahkan kalian mencoba mengukur menggunakan mistar. Kalian punya mistar bukan? Nah, itu digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak melebihi panjang dari mistar tersebut. Berarti kita masih menggunakan satuan baku sentimeter. Silahkan nanti kalian cari, kalian ukur. Silahkan nanti bekerja sama bersama dengan orang tua, bisa juga dengan kakak, atau bisa juga dengan teman yang tempat tinggalnya berdekatan. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri, ya, ingat selalu untuk menjaga kebersihan, untuk selalu cuci tangan, istirahat yang cukup, dan jangan lupa selalu patuh kepada ayah dan bunda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.